alhamdulillah pada malam hari ini akan kita bentuk panitia untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RT 01 periode 2024-2029. Alhamdulillah pada malam hari ini kita banyak nih, insyaallah. Namun perlu kami sampaikan kepada kita semua. Nah, dalam pembentukan panitia ini seperti apa yang akan kita buat? Kami sampaikan dulu ke Bapak Ibu, tolong pendapat dan sarannya seperti apa kita buat? Jumlahnya atau seperti apa? Dalam kepanitiaan. Nah, sekarang pemilihan ketua. Yang perlu kan nanti kan ketua, kemudian sekretaris, bendahara. Yang tiga ini dulu kita pilih gimana? Kita pilih dulu yang tiga ini, yang lain-lain. Nah, kemudian untuk pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, kita tunjuk langsung secara aklamasi atau gimana? Langsung aja. Nah, siapa kira-kira? Jadi diperwakilan dari RT. Jadi menyepakati siapa ketuanya. Jadi tidak tahu apakah sekarang ini sudah bisa terbentuk perwakilan tadi misalnya. Misalnya disepakati anggaplah satu RT 2 orang gitu. Kan kali 6 juga 18 orang lah menyepakati kira-kira. Misalnya begitu. Kalau ini gimana Pak Yusuf? Sudah gini, RT aja kita suruh dulu. Yang 6 orang ini 1 sampai 6 orang dulu. Dia nanti yang memutuskan siapa yang ketua, siapa bendahara, siapa sekretaris, siapa bendahara. Yang 3 itu. Nah, kalau udah itu gimana? Oke. Silakan aja. Ini. Mulai dari penjaringan calon, kemudian sosialisasi, sampai kepada pemilihan hari-hari. Masalah dan segala macam itu nanti kerja panitia. Darah kita jadi dana tidak payah biasanya. Apalagi semua RT kan terlibat semuanya di dalam. Insyaallah dapat. Izin, itu panitia nomor hati, jadi serahkan semua ketua, jadi ketua bisa langsung mendirasi. Pak apa itu tahu? Nanti kita bisa gambarkan tahapan-tahapan yang harus kita Serap lagi. Bawan. Pak Wawan yang tahu juga kan. Berapa lama itu gitu kan? Setelah itu mungkin setelah menjadi calon pemeriksaan. Pak Wawan apa luar kepala? Setelah itu mungkin nanti terdapat calon. Tuh tanya lah Nanti ada dia. masa kampanye gitu ya. Nah, itu Iya, sadar lagi. Yang betul namanya. Saya Nah, dari situlah mungkin baru bisa kita tentukan kapan eloknya kita melakukan Kampanye itu berlalu dulu. Kampanye berlalu? Lalu lah. di Berarti dana kampanye? pertengahan kerja lah Pak, karena Warga Waang, Pak. Sudah dan sebelum hijau Minggu 19 April 2024 ketua Ada itu lampu, Bang. Lampu apa ini? sekretaris, Lampu apa ini? Deko, bendahara, pemilihan Diani, Apa sih tak ini? kemudian masing-masing perwakilan dari Satu. RT 1 Bayu, Ini paralel kemudian RT 1 Putra, RT 02 Andri, yang kedua Yofi, kemudian RT 03 Tembak kabel. Aki dengan Biar Alek, nampak generasi. RT 04 Ibu Nini, Abdullah dan Dani, RT 05 Pemuda Rini, di ilmu enggak lodoh. RT 06 Kalau Nopri pemuda wis dan Anak. Dah? Lepas? Nah, jadi panitia ini kita serahkan, ini nama-nama ini kita serahkan kepada panitia. Nanti panitia nanti akan memodok letakkan di mana, di seksi mana, itu nanti panitia akan tahu. Kemudian kami sarankan nanti ke panitia, tolong nanti selalu diskusikan dengan pihak kelurahan supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kini kan sering terjadi hal-hal yang bertolak belakang. Maksudnya sering terjadi cekcok sewaktu pemilihan RW ataupun RT karena hal-hal
memang ada baiknya kita tidak memberikan target harus tanggal sekian selesai, tapi ini kami serahkan 100% kepada panitia. Silahkan berembuk, silahkan rapat, kapan dilaksanakan silahkan tentukan di dalam panitia. Serentak lagi dong? Enggak. Karena yang dituntut itu KPU ya Pak, bukan calon. Jadi insyaallah ya, kita menjalankan tugas ini sesuai dengan prinsip pemilu jujur, adil, jurdil. Insyaallah hasilnya nanti juga akan sama-sama bisa kita pertanggungjawabkan baik kepada masyarakat, kepada pemerintah, kelurahan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan tugas ini seperti saya sampaikan tadi, ya kita tetap mengacu kepada Perwako. Saya coba cari-cari tadi, memang Perwako ternyata 2008 ya, tapi ada perubahan lagi tahun 2017 kalau salah. Terakhir saya sempat baca waktu pemilihan RT apa ya, salah saya baca lagi ya. Nah, memang ada beberapa hal yang memang pemilihan RT 2 waktu itu kalau salah ya, pada waktu itu ya Budi pemilihan itu ada beberapa persyaratan yang kemudian dirubah kalau salah dari Perwako sebelumnya yang kemudian disesuaikan pada perubahan Perwako itu. Insyaallah tahapan-tahapan juga kita akan ngaji di situ. Nah, kalau prosesnya sesuai dengan Perwako, tetap gambarannya jadi kalau Pak menanyakan bagaimana prosesnya, tetap seperti pemilu biasa. Ini memang semua warga yang memiliki KK, karena dia patokannya kalau tidak salah saya KK bukan ya, KTP kalau tidak salah saya ya, tapi dia ada juga Itu kakak lah orang. nanti kita fixkan per KK itu memiliki satu hak suara. Nah, bahwa memang dari tiap RT itu ada perbedaan jumlah KK. Nah, RT 2 contohnya luas wilayahnya tapi KK-nya sedikit gitu. Itu memang risiko lah, artinya memang bagaimana para calon nanti memang bersosialisasi dengan warga RT lainnya gitu. Misalnya kalau memang ada dari RT yang jumlah warganya sedikit tapi juga kemudian berusaha untuk bisa meraih suara yang banyak, intinya sosialisasinya rajin gitu. Jadi ini memang dari pengalaman sebelumnya, kebetulan saya memang mengikuti prosesnya selama 2 periode Pak. Kita melihat bagaimana memang antusiasme warga ini sangat menentukan bagaimana prosesnya gitu nanti ya, pemenangnya gitu. Jadi ya kita salah satu yang kita harus siapkan juga adalah ada satu event yang memang bisa menghadirkan warga pada saat pemilihan. Nah, mungkin nanti kaitannya adalah pada saat hari H-nya bisa kita buat acara event apa, jalan santai atau apa. Dan itu setelah itu kita adakan pemilihan yang mungkin dengan sedikit iming-iming door prize lah kira-kira yang pada akhirnya membuat warga datang gitu. Itu jadi satu pemilihan. Nah, satu juga tugas beratnya juga adalah pendataan nanti ini, memastikan siapa yang berhak memiliki hak suara, berhak suara. Kalau pemilu kan ada coklit ya kawan ya, ada tim yang pencocokan dan penelitian apa istilahnya, pantarlih. Nah, ini kan juga, nah inilah tugas dari kawan-kawan yang perwakilan dari RT tadi untuk memastikan gitu. Jadi kita berharap datanya juga valid. Jadi walaupun memang sama kayak pemilu ya, dia tidak tinggal lagi di sini, tapi kalau kakaknya memang di sini ya berhak dia memilih. Tapi tadi mungkin kita perlu sepakati, tapi kalau memang dilakukan, saya belum baca betul bagaimana warga yang sudah sekian lama tinggal di sini tapi tidak kakaknya di sini. Nah, itu perlu kita fixkan lagi di aturan. Kalau tidak salah saya gitu, kalau tidak salah saya sudah 6 bulan dia sudah berhak juga dalam aturan itu ya, kalau sudah 6 bulan. Nah, ini memastikan itu juga menjadi satu hal yang penting. Jadi agar tidak terjadi komplain di kemudian hari, misalnya ini